Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD, yang kami hormati Saudara Bupati, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati Sekretaris Daerah, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan, yang kami hormati staf ahli Bupati, asisten daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal, pimpinan BUMD, insan pers, pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta seluruh undangan yang berbahagia. Hadirin yang terhormat, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amal ba'du. Mengawali sidang dewan yang terhormat ini, perkenankanlah kami menyampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan ridho dan rahmatnya kita diberi kekuatan, kesehatan lahir batin, sehingga kita semua dapat memenuhi undangan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Bupati Kuningan mengenai rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun APBD 2021. Dalam kesempatan ini pula, fraksi Gerindra Bintang mengingatkan kepada kita semua bahwa bertepatan pada hari ini 35 tahun yang lalu terjadi sebuah tragedi berdarah pemberontakan G30 SPKI di bumi pertiwi ini. Gerakan 30 September 1965 merupakan pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI, melalui tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI menjadi negara komunis. Seperti yang telah banyak diketahui bahwa peristiwa G30 SPKI memakan korban perwira tinggi nasional Indonesia, alim ulama, dan jutaan penduduk yang tidak berdosa. Maka dengan ini kita semua harus lebih waspada lagi dengan ajaran bahaya laten komunis yang merusak generasi kita. Sidang Dewan yang terhormat, anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam kenyataannya sampai saat ini masih belum tercipta struktur APBD seperti apa yang diharapkan. Struktur anggaran pendapatan dan belanja APBD hanya menyajikan informasi tentang kinerja yang dicapai, keadaan kondisi ekonomi serta potensi yang belum tergambarkan dengan jelas. Dalam menyusun rancangan APBD tahun 2021, kami berharap pemerintah senantiasa berorientasi pada anggaran berbasis kinerja kerja atau prestasi, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluarga atau hasil dari program kegiatan yang belum atau yang telah tercapai. Fraksi Gerindra Bintang mendorong pemerintah daerah Kabupaten Kuningan untuk memanfaatkan secara optimal atas semua pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital untuk kepentingan langsung masyarakat dengan memfasilitasi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Itulah. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, fraksi Gerindra Bintang DPRD Kabupaten Kuningan telah menelaah dengan seksama rencana peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja APBD tahun 2021. Maka RAPBD tahun 2021 Kabupaten Kuningan, fraksi kami menyampaikan hal-hal berikut. 1. Bahwa upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan. Sehingga setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD oleh pemerintah daerah kepada Kabupaten Kuningan haruslah berbanding lurus dengan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diusahakan agar benar-benar memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah melalui efisiensi
pada belanja program pelayanan administrasi perkantoran dan hal-hal yang terkait dengan peningkatan sarana dan aparatur dan prasarana aparatur. Yang kedua, nota keuangan RAPBD tahun 2021 proyeksi pendapatan daerah sebesar 2.102 miliar 405 juta atas turun drastis sebesar 553.847.525.383 atau dari APBD anggaran 2020. Semula di angka 2.656.253.003.066 juta, menetapkan target diasumsikan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Kuningan mengalami penurunan dan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Berpotensi juga menurunkan pendapatan daerah. Terkait dengan pendapatan, maka fraksi kami mendorong agar potensi-potensi pendapatan yang masih bisa digali harus dioptimalkan. Sementara objek pendapatan yang terkait langsung dengan rakyat harus direlaksasi agar tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, fraksi kami memohon agar peningkatan kinerja kerja birokrasi pemerintah daerah atas capaian pendapatan asli daerah tersebut. 3. Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang meluluh lantahkan pendapatan asli PAD dari sektor pajak daerah pendapatan, yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, namun fraksi kami berpendapat hal ini masih bisa tertolong dan masih bisa ditingkatkan dari sektor pajak reklame, pajak penerangan, pajak air, tanah, pajak mineral, bukan logam atau buatan, pajak bumi, bangunan, pedesaan, perkotaan, PBB, TRIP2 beserta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, DPHTB pun juga demikian. Restribusi daerah masih bisa diharapkan dan mampu menopang peningkatan pendapatan asli daerah. Keempat, terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, fraksi Gerindra Bintang merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Tirta Kemuning Kabupaten Kuningan pasal 49 yang terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, fraksi Gerindra Bintang merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kemuning Kabupaten Kuningan pasal 49 yang mengamanatkan tata kelola penggunaan laba bersih perusahaan daerah air minum. Untuk anggaran pendapatan asli daerah dan sektor kas daerah sebesar 55%. Dan untuk cadangan serta dana lain-lain yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kemuning Kabupaten Kuningan sebesar 45%. Fraksi kami telah menelaah dan mencermati laba bersih yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada PDAM bukanlah 1,2 miliar, melainkan 1,7 miliar. Dengan asumsi perhitungan kenaikan dari tahun lalu sebesar 10%. Untuk itu, fraksi Gerindra Bintang menyarankan kepada pemerintah daerah agar memperbaiki saluran-saluran kebocoran pipa-pipa PDAM, mengingat untuk saat ini Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kemuning merupakan perusahaan umum daerah paling sehat dan profitable. Kelima, sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, Kuningan pasal 153 ayat 3, di mana laba bersih perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Kuningan yang disumbangkan untuk pendapatan asli daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah dikurangi pajak dengan angka
Rp971.882.846 yang direncanakan pada LAPBD tahun 2021 menurut fraksi kami adalah angka perencanaan yang stagnan. Perhitungan fraksi kami perusahaan umum daerah atau BPR mampu menyumbang 2,7 miliar lebih terhadap pendapatan asli daerah. Mohon dilakukan perhitungan ulang dengan cermat oleh pemerintah daerah. Keenam, masih berkaitan dengan perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Kuningan, fraksi kami menyoroti pemberian program fasilitas kredit kepada peternak kambing di Kabupaten Kuningan dengan konsep off-taker yang melibatkan Koperasi Peternak Indonesia Cita Berdikari atau ICB, di mana dengan konsep off-taker kewajiban pelunasan kredit peternak termasuk resiko usaha yang ditanggung oleh Koperasi Peternak Indonesia Cita Berdikari atau ICB. Hal ini menyisakan masalah kepada masyarakat penerima manfaat. Untuk itu, fraksi kami menyampaikan hal berikut. 1. Pemerintah daerah hendaknya produktif hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan carut-marutnya permasalahan ini. Kedua, perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Kuningan segera melakukan evaluasi terhadap pola pemberian kredit off-taker dengan Koperasi Peternak Indonesia Cita Berdikari ICB, di mana ke depan pemberian fasilitas kredit untuk peternak kambing menggunakan pola kredit mandiri yang sepenuhnya dikelola oleh peternak mandiri, tidak lagi menggunakan pola kemitraan dengan pihak manapun sebagai off-taker yang menyisakan banyak permasalahan kepada penerima manfaat. C. Dana pinjaman sebesar 15 miliar dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dana pinjaman sebesar 15 miliar dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hendaknya oleh perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Kuningan disalurkan pula kepada para pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Kuningan. Keempat, mengutip pasal 3 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Kuningan pada perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dengan perusahaan daerah perkreditan kecamatan. Fraksi kami menegaskan agar pemerintah daerah untuk memenuhi penyertaan modal terhadap perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Kuningan. Kelima, fraksi Gerindra menuntut kepada pihak off-taker yang dalam hal ini adalah Koperasi Peternak ICB untuk ganti rugi pembuatan kandang, waktu, dan tenaga para peternak kambing. Di samping itu pula Koperasi Peternak ICB bertanggung jawab penuh atas permasalahan kredit macet para peternak. 6. Perusahaan daerah perkreditan rakyat atau BPR Kuningan yang pernah mendapatkan penganggaran BPR milik pemerintah daerah terbaik se-Indonesia untuk klarifikasi aset 150 miliar sampai dengan 250 miliar diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara substansial atau berkelanjutan dengan lebih fokus memberikan ke sektor produktif seperti usaha kecil dan menengah atau UKM. Hal ini sesuai dengan tujuan BPR, yaitu untuk membantu upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Kuningan. 7. Mengingat masalah ini, maka kami fraksi Gerindra Bintang mengusulkan kepada pemerintah daerah dalam kesempatan rapat paripurna ini yang terhormat bisa membantu mendukung menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa menyiksakan kerugian di pihak manapun.
Ketujuh,